Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana keadaan kamu sekarang? Sehat? Kita harus di rumah saja karena masih bermasalah dengan corona, COVID. Jadi kita belajar dari rumah saja. Kita sebut dengan online, belajar online atau daring. Nah, semoga kita selalu sehat dan dapat menjalankan aktivitas atau rutinitas kita sehari-hari. Baiklah, kemarin waktu minggu pertama itu kita KD-nya adalah unsur-unsur berita. Masih ingat kan? Nah, unsur-unsur berita itu disebut juga dengan W tambah 1H atau disebut juga dengan adik Simba. Nah, yang termasuk dalam 5W adalah apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu sudah Ibu minta kamu membuat latihannya, membuat menjadi kerangka berita. Gunanya kerangka berita tersebut adalah membantu kita dalam membuat berita supaya lebih memudahkan kita membuat berita. Itulah gunanya kerangka berita. Nah, tapi masih banyak anak-anak kami yang belum menyerahkan latihannya. Padahal sudah Ibu beritahu dulu latihannya dikumpulkan dan absennya berdasarkan tugas atau latihan yang dikumpulkan. Jadi setelah Ibu nilai, masih banyak siswa kami yang belum mengumpulkan latihan. Sekarang sudah masuk minggu kedua. Jadi materinya tidak itu lagi. Kita melanjutkan lagi pertemuan kedua, yaitu kita membuat berita. Nanti beritanya akan disimpulkan. Setelah kamu buat beritanya, kamu akan menyimpul atau meringkaskan berita. Itu materi kita untuk pertemuan kedua ini. Tapi anak-anak kami waktu kemarin tuh tidak ada membuat kerangka, langsung saja membuat berita. Berarti anak kami tidak mendengar atau tidak membaca perintah yang sudah Ibu berikan. Kita harus bertakah naik, ya. Dari dasarnya dulu harus tahu unsur-unsur beritanya atau pokok-pokok beritanya, baru kita buat kerangka beritanya. Kemudian untuk minggu ini kita lanjutkan membuat beritanya. Jadi minggu kemarin sudah Ibu beritahu membuat beritanya yang paling dekat dengan kamu atau yang kamu alami sendiri. Jangan kita jauh-jauh ambil berita sampai di kota lain padahal kita tidak pernah pergi ke kota tersebut. Jadi carilah berita yang ada di lingkungan kita. Misalnya contohnya ya. Nah, dulu sudah Ibu beri contoh, itu kamu membuat beritanya tentang SMP Negeri 2. Apakah itu cara belajar di SMP 2, KPM, PBM-nya. Kemudian ada prestasi SMP Negeri 2 dan disiplin SMP Negeri 2. Pilih saja. Kita ambil topiknya yang kecil, jangan terlalu luas. Kalau terlalu luas itu akan mengambang jadinya. Jadi misalnya contohnya Ibu ambil tema Ibu sekarang misalnya belajar efektif. Apa yang dibicarakan, pokok pembicaraan tema permasalahannya itu belajar efektif. Siapa yang belajar efektif adalah siswa kelas 8A, 8B, 8C, 8D SMP Negeri 2 Sungai Penuh. Di mana tempatnya? Di lokasi SMP Negeri 2 atau latarnya di SMP Negeri 2 Kota Sungai Penuh. Kapan? Waktu pembelajaran bahasa Indonesia. Kenapa harus belajar efektif? Karena belajar efektif adalah proses pembelajaran yang berhasil guna. Kemudian bagaimana akhir pembicaraannya? Akhir pembelajarannya siswa dapat memperoleh ilmu yang benar-benar bermanfaat dan berguna bagi siswa. Nah, itu contohnya
kerangka. Jadi kerangka yang sudah kita buat itu haruslah sistematis. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa itu harus urut atau sistematis. Disebut juga dengan kronologis, ada hubungannya. Nah, jadi setelah itu kamu kembangkan. Kamu kembangkan dalam bentuk berita, baru kita membuat berita. Bukan langsung seperti dulu ada siswa yang membuat berita. Padahal Ibu suruh kerangkanya dulu. Yang penting temanya, misalnya kita ambil salah satu tema, kemudian itu topiknya apa. Nah, kemudian kita buat pokok-pokok beritanya. Pokok berita inilah yang akan kita kembangkan ke dalam berita kita. Nah, setelah berita kita selesai, baru kita simpulkan. Bagaimana cara menyimpulkannya? Itu simpulan itu merupakan inti dari berita itu mengenai apa, yang poin-poin yang penting. Ya, kita simpulkan berita kita menjadi, misalnya berita yang Ibu buat tadi, kerangkanya adalah belajar efektif. Jadi kesimpulannya, belajar efektif merupakan proses pembelajaran yang berhasil guna. Jadi ada manfaat dan hasil yang didapat atau diperoleh dalam waktu belajar. Gimana? Jelas anak-anak kami? Nah, seandainya sudah jelas, tugas kita yang sekarang adalah mengembangkan kerangka berita itu menjadi berita. Ya, berita yang aktual, yang baru. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Berakhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang.